Kita akan melihat tidak hanya capres, juga cawapresnya ke depan. Ya. Jadi harus dinamik duo gitu. Jadi bagaimana capres-cawapres ini memang berpotensi menang, tetapi juga harus bisa menyelesaikan persoalan bangsa pasca mereka menjadi presiden dan wakil presiden. Makanya PKS misalnya ketika ada sosok Pak Anies, kita juga mempertimbangkan siapa cawapresnya. Ini menjadi masalah yang sangat serius. Rebutan cawapres ini akan menjadi kunci yang memungkinkan koalisi mereka ambiar layu sebelum berkembang. Jadi memang yang saya katakan pertaruhan Nasdem untuk membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS ini memang benar prediksi saya, terlalu prematur karena masalah-masalah mendasar itu diabaikan. Dan kemudian karena Nasdem merasa kepedean paling besar di antara mereka bertiga, lalu langsung mencapreskan Anies. Ini yang dikatakan oleh Presiden gerusa-gerusu dan sembrono. Meskipun itu ditolak oleh Surya Paloh, saya tidak gerusa-gerusu. Kenyataannya jelas kok. Kenyataannya apa? Wah, masalah cawapres saja itu menjadi poin yang akan membuat mereka rusak ambiar sebelum berkoalisi. Kalau katakanlah salah satu partai, entah PKS atau Demokrat, mengundurkan diri dari koalisi, mereka apa? Hanya bisa gigit jari. Maka pikiran-pikiran yang mengajak kita untuk berlari sedikit pun dari komitmen nilai-nilai konsistensi kebangsaan kita tidak akan beri tempat itu. Nasdem tetap merupakan garda yang paling terdepan mempertahankan ideologi kebangsaan ini. Nasdem ingin membuka cakrawala perspektif berpikir kita. Jangan pernah sekalipun meragukan sejatinya komitmen nasionalisme kebangsaan Nasdem, karena itulah sejatinya Nasdem. Nasdem dan Demokrat telah resmi usung Anies. Bagaimana dengan PKS? Bagaimana? Nah, ini pertanyaan jawabnya gampang. Tetapi untuk merealisasikannya, ini diperlukan perenungan, diperlukan strategi, diperlukan kerja keras, diperlukan kesabaran. Siap-siap juga Nasdem. Bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, sirik, dengki, khianat. Nah, itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti ini. Dari situasi ini, kita bisa lihat kalau Nasdem lah yang pegang peranan. Anies mau diapain, mau dimainkan, atau dijual juga, asal harganya cocok. Semua demi kepentingan Nasdem, bukan kepentingan Anies. Anies yang senang dipuji-puji, diangkat-angkat ke atas, gak paham kalau sebenarnya dalam situasi ini dia hanya pion saja yang siap dibuang kalau gak kepakai. Anies ini sebenarnya rentan, dia gak punya pegangan yang kuat. Dia bukan kader partai, hanya dipakai untuk kepentingan sesaat. Jadi kalau kita membaca berita PKS dan Demokrat juga Nasdem sedang ribut-ribut berebut siapa calon wakil presidennya Anies, ya kita ketawain aja lah. Karena siapapun yang mereka ajukan semua tergantung kemana Nasdem melangkah. Mereka yang punya kuasa terhadap Anies, dengan memegang Anies, Nasdem berhak menyeleksi proposal yang masuk mana yang bagus untuk mereka lanjutkan. Kekuasaan itu manis, saudara-saudara. Makanya perebutannya pun seperti kegilaan. Meski ketika nanti berkuasa, para penyumbang suara akan dilupakan karena mereka akan dianggap hanya sebagai objek belaka. Juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Khalid mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ia menjelaskan sikap resmi PKS terkait deklarasi dukungan Capres-Cawapres akan disampaikan langsung oleh pimpinan partai.
Dalam konteks tersebut, yang berwenang mengumumkannya adalah Ketua Majelis Syuro untuk Salim Segaf Al-Jufri. Terkait deklarasi dukungan, DPP PKS menunggu arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. DPP PKS sebagai pelaksana tugas dari amanat Majelis Syuro akan taat dan patuh menjalankan keputusan Majelis Syuro, kata Khalid kepada wartawan pada Kamis 26 Januari lalu. Ia meminta agar masyarakat, khususnya keluarga besar PKS, untuk dapat bersabar menunggu keputusan resmi dari pimpinan. Mohon doanya agar PKS dapat memutuskan dengan cara terbaik, waktu terbaik, dan pada pilihan yang terbaik, ujarnya. Selain itu, kata dia, pihaknya menyambut baik usulan Partai Demokrat agar segera dibentuk Sekretariat Perubahan sebagai sekretariat bersama calon mitra di Koalisi Perubahan. PKS berharap dengan terbentuknya sekretariat bersama tiga partai tersebut akan semakin memperkuat soliditas Nasdem, PKS, dan Demokrat dalam menyusun strategi pemenangan di pesta demokrasi nanti. Kami menyambut baik usulan Partai Demokrat terkait usulan pembentukan sekretariat perubahan sebagai bentuk persiapan menuju deklarasi bersama tiga partai. Kami berharap hal tersebut akan semakin memperkuat soliditas dan kebersamaan serta memperkuat komitmen kerjasama koalisi antara tiga partai, ujarnya. Khalid menambahkan bahwa sebenarnya selama ini juga sudah terbentuk tim kecil koalisi perubahan yang menggodok kesepakatan-kesepakatan penting dalam koalisi perubahan. Selama ini sudah ada tim kecil yang merupakan perwakilan resmi PKS, Nasdem, dan Demokrat. Tim kecil tersebut sudah bekerja dengan sangat baik. Kami setuju jika tim kecil tersebut bisa ditransformasi menjadi sekretariat perubahan, ujarnya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan pihaknya resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan untuk cawapres, AHY menyebut nanti diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Menurut AHY, Anies Baswedan adalah representasi dari tokoh perubahan dan dinilai pas sebagai gerbong perubahan untuk pemilu 2024 mendatang. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan, ujar AHY dalam keterangan resminya.